Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Putri Anjani dari kelas AK, Prodi S1 Akuntansi Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan meringkas materi sistem ukuran kinerja dari pertemuan ke-12 minggu lalu. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sistem ukuran kinerja. Sistem ukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi. Dalam menetapkan sistem semacam itu, manajemen senior memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting atau critical success factors masa kini dan masa depan. Jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan strateginya. Keberhasilan strategi bergantung pada kekuatannya. Sistem ukuran kinerja hanyalah merupakan suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan bahwa organisasi tersebut akan mengimplementasikan strateginya dengan berhasil. Tujuan sistem ukuran kinerja adalah untuk membantu menerapkan strategi. Sistem ukuran kinerja yang menggabungkan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan. Yang kedua, manfaat pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi. Manfaat pengukuran kinerja bagi manajemen maupun karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Yang kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Selanjutnya, keterbatasan sistem pengendalian manajemen. Cita-cita penting dari suatu perusahaan adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Tetapi mengoptimalkan profitabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham karena nilai pemegang saham mencerminkan nilai sekarang bersih atau net present value atau NPV dari perkiraan laba masa depan. Pada saat yang sama, kebutuhan akan umpan balik dan pengendalian manajemen yang terus-menerus mengharuskan perusahaan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja unit bisnis paling tidak sekali setahun. Hanya mengandalkan pada ukuran-ukuran keuangan saja tidaklah cukup, dan faktanya dapat menjadi disfungsional karena beberapa alasan. Yang pertama, dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Yang ketiga, menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajemen senior. Yang keempat, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Selanjutnya, pertimbangan umum. Membandingkan sistem ukuran kinerja dengan panel instrumen pada dashboard memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Satu ukuran tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks, dan terlalu banyak ukuran penting membuat sistem tersebut menjadi terlalu kompleks. Selanjutnya, balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Menurut para pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus diberikan cita-cita dan diukur dari 4 perspektif. Yang pertama, keuangan, contohnya margin laba, tingkat pengembalian atas aktiva, dan arus kas. Yang kedua, pelanggan, contohnya pangsa pasar dan indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga, bisnis internal, contohnya retensi karyawan dan pengurangan waktu siklus. Yang keempat, inovasi dan pembelajaran, contohnya persentase penjualan dari produk baru. Selanjutnya, sistem penilaian kinerja atau pertimbangan tambahan. Penilaian kinerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak pemangku kepentingan atau stakeholder yang berbeda dari organisasi perusahaan dengan menciptakan campuran dari ukuran-ukuran strategis. Yang pertama, ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil mengindikasikan hasil dari suatu strategi, misalnya meningkatnya pendapatan. Ukuran ini biasanya merupakan indikator yang terlambat atau lagging indicators
yang memberitahu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Sebaliknya, ukuran pemicu merupakan indikator yang mendahului atau leading indicators yang menunjukkan kemajuan dari bidang-bidang kunci dalam mengimplementasikan suatu strategi. Yang kedua, ukuran keuangan dan non-keuangan. Organisasi telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Sayangnya, seperti yang banyak ditemukan oleh perusahaan Amerika Serikat selama tahun 1980-an, banyak industri yang dipicu oleh oleh perubahan dalam bidang non-keuangan seperti kualitas dan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal, seperti kepuasan pelanggan, dengan ukuran dari proses bisnis internal, seperti hasil produksi. Yang keempat, pengukuran memicu perubahan. Kemampuan untuk mengukur hasil dan pemicu sedemikian rupa sehingga menyebabkan organisasi bertindak sesuai dengan strateginya. Organisasi tersebut mencapai keselarasan dengan tujuan di tingkat lebih rendah yang dapat dipantau dan dipengaruhi di tingkatan organisasi yang berbeda. Dengan ukuran ini, semua karyawan dapat memahami bagaimana tindakan mereka memengaruhi strategi perusahaan. Selanjutnya, implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi dari suatu sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum. Yang pertama, mendefinisikan strategi. Yang kedua, mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi. Yang ketiga, mengintegrasi ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen. Yang keempat, meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Selanjutnya, kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Kecuali jika masalah-masalah ini dapat ditangani dengan baik, hal tersebut dapat membatasi kegunaan dari sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Yang kelima, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Praktik-praktik pengukuran ada 3. Yang pertama, jenis ukuran. Yang kedua, kualitas dari ukuran. Dan yang ketiga, hubungan ukuran dengan kompensasi. Selanjutnya, pengendalian interaktif. Peran utama dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu pelaksanaan strategi. Dari sisi ini, yang terpilih mendefinisikan faktor kunci keberhasilan yang menjadi titik pusat dari desain dan operasi sistem pengendalian. Hasil akhirnya adalah implementasi strategi yang berhasil. Dalam industri yang mengalami perubahan lingkungan yang pesat, informasi pengendalian manajemen juga memberikan dasar untuk memikirkan strategi baru. Hal ini yang disebut dengan pengendalian interaktif. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan atau saya dapat dari materi pertemuan ke-12 minggu lalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.